Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan pertama akan saya jelaskan tentang peran penting statistik dalam penelitian. Nah, materi yang pertama kita tahu dulu ya tentang arti statistika itu sendiri. Nah, statistika ini berarti ilmunya, ilmu untuk bagaimana kita bisa mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis dan menginterpretasikan suatu data menjadi sebuah informasi yang nantinya bisa digunakan untuk mengambil keputusan yang paling efektif. Jadi ini ilmunya. Kemudian kalau statistik tanpa huruf A di belakangnya, ini adalah kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka. Jadi tidak hanya satu. Kalau hanya ada satu angka itu disebutnya datum. Jadi bukan statistik. Data itu adalah kumpulan dari beberapa angka. Jadi kalau cuma satu tidak bisa disebut sebagai data atau statistik. Itu. Kemudian di sini kita tahu dulu pengelompokan statistik ya. Jadi kita lihat statistik dilihat dari pengolahan datanya dibagi menjadi dua. Ada statistik deskriptif, kemudian ada statistik inferensial. Nah, statistik deskriptif ini lebih untuk mendeskripsikan ya. Jadi tujuannya untuk menggambarkan, menguraikan, menjabarkan suatu data agar mudah dipahami. Biasanya yang digunakan alatnya itu kita cari modusnya, minnya, mediannya, itu rata-rata berapa sih nilai mahasiswa, rata-rata berapa sih pendapatan masyarakat, nah itu. Kemudian paling banyak itu berapa sih nilainya, paling kecil berapa, nah itu. Jadi hanya sekedar untuk mendeskripsikan, menggambarkan data. Kemudian bedanya dengan statistik inferensial, di sini sudah bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Jadi kita sudah tahu apa sih yang menjadikan nilai mahasiswa itu menjadi turun atau menjadi naik gitu. Jadi ada nanti faktor lain yang kita lihat datanya. Oh, ternyata kehadiran mahasiswa itu sangat mempengaruhi nilai dari mahasiswa. Terbukti dari misalnya nanti kita pakai uji regresi misalnya. Nah, ini salah satu uji yang ada di statistik inferensial. Jadi kita tahu ternyata semakin rajin mahasiswa hadir di kelas, semakin tinggi juga nilai yang dihasilkan. Nah, itu statistik inferensial. Kemudian, kemudian untuk statistik berdasarkan bentuk parameternya ini dibagi menjadi dua, yaitu ada statistik parametrik, kemudian ada statistik non parametrik. Jadi parameter ya itu berarti pengukurannya. Jadi untuk parametrik di sini yaitu statistik yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data itu harus normal dan variannya homogen. Nah, jadi sejenis. Uh, Maksudnya di sini kita ketika menggunakan statistik parametrik maka data kita itu harus berdistribusi normal dulu. Jadi kalau nggak normal nggak bisa dilakukan pengujian selanjutnya. Kemudian variannya ini juga harus homogen, artinya sejenis. Jadi misalnya kita menelitinya ada bentuknya kualitatif, kemudian kita campur dengan bentuk yang kuantitatif. Atau misalnya ada yang angkanya itu jutaan, satunya persentase misalnya. Nah, itu menjadi nanti datanya tidak homogen. Nah, jadi nanti perlu disamakan dulu datanya. Kemudian untuk uji statistik yang digunakan pada statistik parametrik itu bisa digunakan uji T, uji Z, uji korelasi, berganda dan sebagainya. Kemudian untuk statistik non parametrik ini kebalikan dari parametrik, dia tidak mensyaratkan data harus normal, jadi bebas. Kemudian variannya tidak perlu homogen, jadi bisa heterogen. Untuk manfaat dan fungsi statistik di sini yang pertama sebagai bentuk komunikasi. Jadi kita bisa mengkomunikasikan hasil data itu ke pihak-pihak yang membutuhkan. Misalnya kita tahu pendapatan masyarakat Kota Kudus pada tahun 2019 misalnya. Oh, ternyata mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Oh, kita bisa melaporkan ini
sebagai alat ya, sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam mengambil kebijakan misalnya. Nah, itu tugas-tugas dari pihak terkait ya, misalnya BPS dan sebagainya. Kemudian deskripsi di sini digunakan untuk menyajikan, menggambarkan, mengilustrasikan data ke dalam bentuk tabel. Jadi kalau kita udah punya data, misalnya yang sederhana adalah data nilai mahasiswa. Nah, kita bisa nih menyajikannya. Oh, ternyata yang mendapatkan nilai A itu 10% dari jumlah mahasiswa. Yang mendapatkan nilai AB ternyata lebih banyak, sekitar 50% misalnya. Nah, itu bisa kita gunakan sebagai deskripsi kalau kita sudah punya datanya. Kemudian bisa juga kita gunakan sebagai manfaatnya regresi ya, ini untuk meramalkan, jadi memprediksi pengaruh. Jadi tadi saya jelaskan misalnya nilai mahasiswa itu dipengaruhi oleh apa sih gitu kan. Oh, ternyata yang nilainya tinggi itu sangat dipengaruhi oleh tingkat kehadiran, kemudian dipengaruhi oleh oleh waktu belajar di rumah misalnya. Kemudian ada di sini korelasi. Korelasi ini untuk menentukan seberapa kuat hubungan antara dua data. Jadi misalnya semakin tinggi tingkat kehadiran, semakin tinggi nilai mahasiswa statistik misalnya. Semakin tinggi waktu belajar mahasiswa, semakin tinggi pula nilai mahasiswa. Atau semakin tinggi tingkat ngemil misalnya akan semakin mempertinggi berat badan manusia misalnya. Jadi ini korelasi hubungan. Jadi kalau variabel A semakin tinggi diikuti dengan variabel Y yang semakin tinggi, itu berarti korelasinya positif. Tapi kalau sebaliknya maka korelasinya adalah negatif gitu. Kemudian yang terakhir sebagai komparasi atau membandingkan data. Jadi kita bisa tahu nilai rata-rata mahasiswa statistik kelas A dengan kelas B itu seperti apa sih gitu kan. Semakin lebih tinggi kelas A atau kelas B dan sebagainya, itu pembandingan. Kemudian selanjutnya kita tahu pengertian dari penelitian itu apa. Penelitian ini adalah suatu metode yang digunakan untuk menemukan kebenaran. Jadi kalau kita punya suatu praduga atau pengen melakukan penelitian, berarti kita pengen membuktikan apakah praduga perkiraan kita itu benar. Nah, untuk penelitian itu sendiri kita membutuhkan suatu metode berpikir yang ilmiah, yang kritis. Makanya digunakan suatu aturan tertentu. Nah, dalam melakukan penelitian ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama sistematis. Jadi nanti ada urutan-urutan yang harus dipenuhi seorang peneliti supaya metodenya benar, kemudian hasilnya juga benar sesuai dengan metode ilmiah. Kemudian terencana, artinya kita sudah merencanakan langkah-langkah apa yang harus dilakukan selama melakukan penelitian. Yang terakhir ilmiah, jadi tidak angger-anggeran ya, jadi harus sesuai dengan teori ilmiahnya. Kemudian jenis penelitian bisa dilihat menurut tingkat eksplanasi penjelasan. Di sini yang pertama ada penelitian deskriptif, ini berarti untuk mendeskripsikan. Kemudian penelitian komparatif, berarti ini untuk membandingkan. Kemudian penelitian asosiasi atau hubungan, berarti pengen mencari arah hubungan tadi, positif apa negatif. Jadi bagaimana hubungan, semakin kuat atau semakin rendah, positif apa negatif. Kemudian kalau komparatif, bagaimana perbandingannya, ada perbedaan atau tidak gitu kan. Kalau deskriptif berarti ingin melihat seberapa banyak atau seberapa sedikit atau rata-ratanya berapa. Nah, deskriptif. Kemudian kalau dilihat dari jenis datanya, penelitian itu dibagi menjadi jenis kualitatif, ini berarti yang tidak bisa diangkakan. Kalau yang kuantitatif berarti penelitian yang sifatnya angka, bisa juga gabungan. Kemudian konsep dasar penelitian, kita mengenal ada beberapa istilah ya. Yang pertama yaitu konsep. Konsep ini berarti masih belum spesifik, jadi masih umum sifatnya, masih general. Nah, bisa dalam bentuk konsep yang konkret, artinya bisa dilihat ya. Misalnya rumah, kursi. Nah, rumah, kursi itu yang bagaimana? Kursi panjangkah, kursi kerjakah,
kursi goyangkah? Nah, itu masih umum. Kemudian abstrak ini berarti yang tak terlihat ya. Bisa masyarakat. Nah, masyarakat yang seperti apakah gitu kan? Masyarakat Jawa, masyarakat pada umumnya, masyarakat mana? Nah, ini masih umum. Kemudian kalau konstruk ini sudah lebih tinggi dari konsep, dia bisa diukur. Jadi misalnya lapar. Oh, lapar itu ukurannya misalnya sakit perut, lemes gitu kan. Nah, itu sudah bisa diukur. Kemudian variabel, variabel ini bisa diberi angka. Jadi tingkatannya lebih tinggi dari konstruk. Misalnya di sini berat badan. Jadi berat badan itu berapa sih gitu kan? Berapa kilo? Kemudian penduduk. Jadi di sini bisa dihitung berapa sih jumlah penduduk di Kota Kudus misalnya. Nah, ini sudah mulai bisa diberi angka kalau yang disebut sebagai variabel. Kemudian kalau di sini hipotesis, ini adalah pernyataan yang harus diuji kebenarannya, melakukan penelitian itu tadi ya. Jadi hipotesis itu praduga sementara seorang peneliti. Nah, harus dibuktikan dengan melakukan penelitian secara ilmiah. Kemudian terakhir pengukuran. Nah, ini kegiatan yang dilakukan untuk menetapkan aturan pada suatu objek atau peristiwa. Kemudian kita mengenal ada beberapa jenis variabel yang sering kita gunakan dalam melakukan penelitian. Yang pertama yaitu variabel bebas. Variabel bebas atau disebut juga sebagai variabel X. Variabel X atau variabel independen ini disebut sebagai variabel yang menjadi sebab atau yang mempengaruhi satu variabel lain. Nah, ini ingat-ingat ya, variabel bebas atau yang sering disebut sebagai variabel X. Kemudian ada variabel terikat, ini yang sering disebut sebagai variabel Z atau variabel yang dipengaruhi, variabel dependen. Nah, ini variabel independen itu bebas atau X yang mempengaruhi. Kalau Y variabel yang dipengaruhi atau variabel dependen gitu. Jadi dia menjadi akibat dari adanya variabel lain. Kemudian yang ketiga variabel moderasi. Ini variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas X terhadap variabel Y. Jadi variabel moderating ini kalau digambarkan ya, ini X, ini Z. Kemudian di sini tanda panah artinya X mempengaruhi Z. Nah, karena moderasi berarti dia kalau dibentuk dalam sebuah kerangka berpikir, dia posisinya ada di sini. Nah, ini adalah variabel X sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan variabel X terhadap variabel Y. Contohnya misalnya di sini adalah hubungan suami istri. Nah, yang memperkuat hubungan suami terhadap istri apa? Oh, ternyata hadirnya seorang anak misalnya. Nah, itu berarti memperkuat. Kalau memperlemah misalnya munculnya orang ketiga misalnya ya, pelakor misalnya. Nah, ini berarti dia memperlemah. Nah, dia kalau diposisikan gambarnya itu seperti ini. Gitu. Jadi panah memanah panah ya ini ya. Gitu. Kemudian variabel intervening ini adalah variabel yang menjadi media dari variabel bebas dengan variabel terikat. Jadi ini X, ini Z. Kalau digambar di sebuah variabel, sebuah kerangka berpikir, variabel interferennya ada di sini, di tengah-tengah. Jadi dia menjadi media. Misalnya di sini adalah loyalitas. Y-nya itu loyalitas. X-nya ini adalah pembelian konsumen, gitu ya. Tingkat pembelian konsumen terhadap loyalitas konsumen. Nah, biasanya sebelum dia loyal itu didahului dengan variabel apa? Oh, bisa jadi di sini X-nya itu adalah puas gitu. Jadi ketika konsumen itu melakukan pembelian suatu produk, dia mengalami proses puas dulu di sini sebagai variabel intervening. Baru dia bisa mengalami variabel Z atau mempengaruhi tingkat loyalitasnya gitu. Ya, kemudian yang terakhir variabel kontrol. Ini ditetapkan oleh peneliti untuk mengontrol supaya variabel di luar yang diteliti tidak mempengaruhi hubungan variabel bebas dengan terikat. Jadi kita batasin. Misalnya kita mau meneliti bagaimana tingkat misalnya sales ya, bagaimana tingkat penjualan seorang sales A dan sales B di Kota
Kudus misalnya. Jadi kita batasin di kota Kudus. Jadi kota Kudus ini sebagai kontrol variabel. Jadi bukan di kota lain. Misalnya kita bandingkannya kok di kota Jakarta dengan kota Kudus pasti berbeda. Jadi kita batasin sales A dan sales B yang menjual produknya di kota Kudus misalnya. Nah, itu sebagai kontrol ya. Jadi khusus untuk kota Kudus misalnya. Nah, itu bisa menjadi kontrol variabel kontrol. Jadi penduduk kota Kudus gitu. Oke, selanjutnya adalah pengumpulan data. Pengumpulan data ini adalah proses ya bagaimana kita mengolah bahan mentah menjadi suatu informasi yang nantinya bisa digunakan untuk mengambil keputusan, baik itu informasi yang sifatnya kualitatif atau yang kuantitatif angka itu. Kemudian di sini kita lihat ada beberapa pengklasifikasian data. Yang pertama berdasarkan cara memperolehnya. Ada nanti yang disebut sebagai data primer, ada yang disebut sebagai data sekunder. Data primer berarti ini data yang pertama, yang utama ya, secara langsung. Jadi bisa kita peroleh dari wawancara, baik itu langsung maupun tidak langsung, atau dari pengisian kuesioner. Nah, ini berarti kita mengambil datanya itu secara langsung ke respondennya atau ke narasumbernya. Nah, itu yang disebut sebagai data primer. Kemudian selanjutnya yaitu data sekunder. Kalau data sekunder berarti dia second ya, kedua. Jadi kita peroleh dari pihak kedua yang sudah mengumpulkan data tersebut. Nah, ini biasanya data-data yang sifatnya kuantitatif atau angka. Misalnya data suku bunga, data inflasi, kemudian data harga saham misalnya di bursa efek, kemudian data nilai rupiah misalnya. Nah, itu adalah data-data yang sudah dikumpulkan oleh pihak kedua yang bisa kita langsung ambil. Nah, makanya itu disebut sebagai data sekunder. Kemudian selanjutnya dilihat dari waktunya. Ada data yang sifatnya cross-section. Ini adalah data yang dikumpulkan dalam suatu periode tertentu. Nah, misalnya contohnya hasil sensus penduduk tahun 2017. Udah berarti 1 tahun aja, karena ini cross-section. Bedanya dengan data time series. Time series ini berarti dia beberapa periode, beberapa waktu. Jadi hasil sensusnya nggak cuma tahun 2017 tapi 2015 sampai 2019 misalnya. Nah, itu merupakan data time series. Jadi nggak cuma sekali waktu. Kalau cross section cuma sekali waktu, kalau time series itu beberapa periode, beberapa waktu gitu. Kemudian data berdasarkan sifatnya, ada data kualitatif, ada kuantitatif. Diingat kalau kuali berarti sifatnya yang tidak bisa diangkakan. Contoh jenis kelamin, nanti kita bagi bisa perempuan, bisa laki-laki. Warna bunga misalnya nanti ada merah, kuning, hijau dan seterusnya. Jadi ini datanya sifatnya kualitatif bukan angka. Kemudian kalau yang kuanti berarti angka. Dibagi menjadi data diskret dan data kontinu. Diskret ini berarti dia nggak bisa didesimalkan. Contoh jumlah buku, mesin, manusia. Nggak mungkin ya manusianya berapa banyak gitu kan. 10,5 orang lah, masa cuma setengah gitu kan. Nah, kalau kontinu bisa didesimalkan. Contoh berat badan, misalnya beratnya 50,5 kilo. Wah, itu bisa. Kemudian metode pengumpulan data. Untuk metodenya ini bisa digunakan menggunakan wawancara, observasi langsung ke lapangan, kuesioner. Nah, ini berarti yang sifatnya tadi kualitatif ya. Nah, kemudian lagi untuk skala pengukuran data. Kita mengenal ada 4 skala yang sering digunakan. Yang pertama yaitu nominal. Nominal ini dia berfungsi untuk membedakan sebagai lambang atau simbol. Contohnya jenis kelamin, agama, suku bunga. Jadi kalau penelitian kita pengen meneliti berapa banyak bagaimana pengaruh jenis kelamin terhadap tingkat pendapatan manusia misalnya, atau tingkat pendapatan penduduk di kota Kudus misalnya. Nah, itu berarti variabelnya adalah nominal nanti sifatnya karena tidak bisa diangkakan jenis kelamin ya. Tapi kalau pendapatan berarti bisa diangkakan. Nah, kalau yang jenis kelamin ini masuknya nominal. Kemudian
Selanjutnya ordinal. Ordinal ini dia sifatnya nominal tapi sudah menunjukkan urutan dengan jarak yang tidak sama. Contohnya di sini tingkat pendidikan. Jadi tingkat pendidikan misalnya dari SD, SMP, SMA. SD itu 6 tahun, SMP itu 3 tahun, SMA juga 3 tahun. Nah, ini menunjukkan urutan sudah. Jadi SD lebih rendah dibandingkan SMP, SMP lebih rendah dari SMA, namun jaraknya berbeda. Ada yang 6 tahun, ada yang 3 tahun gitu kan. Nah, ini disebutnya sebagai ordinal. Ada juga tingkat pendapatan. Misalnya rendah itu di bawah 3 juta, sedang itu 3 sampai 5 juta, tinggi di atas 5 juta. Nah, ini sudah menunjukkan urutan ya. Pendapatan rendah pasti di bawahnya pendapatan sedang gitu kan. Namun jaraknya berbeda gitu kan. Tadi di bawah 3 juta itu rendah, sedang 3 sampai 5 jaraknya 2 juta. Kemudian tinggi di atas 5 juta, di atasnya tuh berapa gitu kan. Nah, ini jaraknya nggak sama. Ya, disebutnya sebagai ordinal. Kemudian kalau interval ini dia urutan tapi jaraknya sudah menunjukkan jarak yang sama, tapi tidak menunjukkan berapa kali dan tidak mempunyai titik asal nol. Contohnya adalah rating penilaian. Nah, ini sering digunakan di dalam sebuah kuesioner misalnya. Jadi misalnya 1 itu sangat tidak puas, kemudian 3 itu netral, 4 itu puas, 5 itu puas sekali misalnya. Nah, ini menunjukkan jarak yang sama dan menunjukkan suatu urutan, itu interval. Kalau rasio dia sudah menunjukkan angka yang bisa dikalikan gitu kan. Oh, ternyata berat badan A nih 2 kali lebih berat dari berat badan Andi misalnya. Nah, ini sudah ada angkanya. Misalnya inflasi, suku bunga, harga saham, pendapatan itu masuknya rasio karena dia sudah ada angkanya. Kemudian untuk populasi dan sampel, kalau populasi itu berarti seluruhnya ya, kumpulan dari seluruh elemen. Jadi kalau kita pengen meneliti penduduk Kota Kudus, berarti seluruhnya kita teliti. Tapi kalau kita cuman mau mengambil sampel, berarti sampel ini adalah bagian dari populasi. Kalau kita pengen meneliti tingkat pendapatan Kota Kudus gitu kan, pendapatan yang bagaimana, kita cari sampelnya, hanya kita pilih pegawai negeri aja misalnya. Nah, berarti kita ambil sampelnya aja, kita batasin. Jadi sampel itu nanti bisa kita gunakan beberapa teknik, misalnya purposive sampling atau random sampling gitu kan. Kalau random berarti siapa saja yang kita temui kita minta datanya. Tapi kalau purposive kita tentukan kriterianya. Misalnya tadi kita khususkan untuk pegawai negeri, kemudian kita khususkan lagi yang sudah bekerja minimal 3 tahun misalnya. Kemudian kita khususkan lagi misalnya untuk usia di atas 25 tahun misalnya. Nah, itu nanti kita sesuaikan dengan teknik sampling yang kita gunakan. Dan selanjutnya untuk teknik menentukan ukuran sampel, jadi kita kalau tadi memilihnya adalah sampling ya, jadi bukan populasi, itu ada ketentuan. Jadi kalau misalnya penduduk di Kudus itu ada 10.000 orang, kita itu boleh mengambil sampel itu minimal berapa ribu sih gitu kan. Cukupkah dengan 1.000 saja atau itu kurang menurut kaidah ilmiah penelitian. Nah, di sini ada yang pertama teknik Solvin. Nah, teknik Solvin ini rumusnya adalah N sama dengan N besar dibagi 1 plus N pangkat 2. Jadi N besar ini adalah populasi. Misalnya di sini contoh ya, kita akan meneliti pengaruh upah terhadap semangat kerja karyawan PT Abatasa. Di dalam PT tersebut terdapat 130 orang karyawan. Kemudian tingkat kesalahannya, errornya, alfanya adalah 5%. Yang ditanyakan berapakah jumlah sampel minimal yang harus diambil. Jadi apakah kalau kita pengen meneliti pengaruh upah terhadap semangat kerja di PT Abatasa yang jumlahnya 130 orang, kita harus mengambil 130 orang atau boleh
kurang dari angka ini gitu kan. Nah, karena sampel, jadi kalau kita ambilnya 130 berarti itu disebut populasi, tapi kalau kita mengambil sampelnya aja nanti berarti kita bisa gunakan teknik solving ini gitu. Nah, caranya berarti sesuai rumus N ini berarti jumlah populasinya ya, 130 orang, kemudian kita taruh di rumusnya, kemudian error ya, errornya ini alfanya 0,05 pangkat 2 diperoleh angka 98,11, atau ini karena orang ya, berarti kita bulatkan 98 orang. Nah, berarti minimal sampel yang harus kita ambil yaitu sebanyak 98 orang untuk bisa melakukan penelitian ini gitu. Kemudian selanjutnya, kalau kita pengen meneliti ternyata populasinya tidak diketahui, gitu kan? Misalnya kita pengen meneliti di sini contohnya tingkat kepuasan terhadap pelayanan Trans Semarang, gitu. Proporsi masyarakat, jadi kita nggak tahu ya berapa banyak orang yang menggunakan transportasi umum pada hari itu atau pada suatu bulan tertentu, gitu kan? Nah, kita cuma tahu proporsinya. Jadi kebanyakan 30% atau 0,3 orang itu memilih untuk menggunakan pelayanan Trans Semarang gitu. Jadi sisanya berarti 70% menggunakan mobil pribadi atau kendaraan pribadi gitu. Nah, kemudian di sini tingkat signifikansi 90% berarti errornya 10% ya sisanya atau alfanya 10%. Nah, di sini rumusnya di sini yaitu Z alfa dibagi 2. Z ini berarti kita nanti menggunakan tabel Z untuk bisa menentukan angka ini. Alfa atau errornya ini 10% ya. Jadi kalian tahu alfa, error, margin error, tingkat kesalahan itu sama maksudnya di sini. Jadi tingkat kesalahan yang ditolerir gitu. Berarti kalau errornya 10, signifikannya ya 90%. Kalau errornya 5%, signifikannya ya berarti 95% gitu maksudnya. Nah, di sini kita gunakan rumus Z, tabel Z nanti alfa dibagi 2, kemudian pangkat 2, P-nya ini proporsi dari populasi yang kita ketahui, kemudian Q-nya ini 1 min P, dan dibagi dengan error pangkat 2. Nah, di sini kita bisa melihat dulu alfa dibagi 2 itu nanti di tabel ya, nanti kita lihat tabelnya. Kemudian P-nya itu proporsinya 30% orang yang menggunakan Trans Semarang. Kemudian sisanya 70% ya, berarti Q-nya itu 1 min P atau orang yang memilih untuk tidak menggunakan transportasi umum. Kemudian error ya 10% didesimalkan menjadi 0,1, diperolehlah angka 56,8, ini dibulatkan menjadi 57 orang. Berarti minimal sampel yang kita ambil untuk melakukan penelitian ini yaitu 57 orang. Ketika kita nggak tahu jumlah populasi sebenarnya angkanya. Tapi kalau kita tahu, kita bisa menggunakan teknik sebelumnya yaitu teknik solving. Nah, untuk mengetahui Oke, ini untuk melihat tadi ya Z alfa dibagi 2-nya. Kenapa angkanya bisa 1,64? Jadi alfanya tadi adalah 10% ya. 10% dibagi 2, 5% atau 0,05. Nah, ini kita langsung bisa melihat angkanya 1,64. Beda lagi kalau misalnya alfanya 5%. 5% dibagi 2, 0,025. Berarti kita lihat di sininya 0,02. Berarti masih kurang 0,005 ya, karena kan 0,05 dibagi 2 itu 0,025. Berarti masih kurang 0,05. Nah, di sini berarti 1,96. Jadi 0,02 ditambah yang atas 0,005 yaitu 0,025. 1,96 ini. 0,96 ini. Itu. Jadi kalau tadi errornya 10%, 10% dibagi 2 yaitu 0,05 ini, 0,05. Kemudian kita lihat karena udah genep ya, di sini kita carinya yang 0 dan kita ambil 1,645. Oke. Kemudian ini untuk latihan soal, ini sudah pernah saya berikan di statistik bisnis 1, kalian bisa mereview ulang, kalian pilih yang benar. Kemudian ini latihan untuk menentukan jumlah sampel minimal
berdasarkan tadi ya dua rumus ya, teknik solving dan populasi yang tidak diketahui. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.